Halo semuanya, kali ini aku bakal ngejelasin tentang Pancasila sebagai sumbu etika politik. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Filsafat Pancasila yang dibimbing oleh dosen kita tercinta, Bapak Nur Hadi Siswanto. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke materinya. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara berperan menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam menjalankan suatu kegiatan. Pancasila memberikan dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai ini dijabarkan dalam dua norma, yaitu norma pertama adalah norma yang berkaitan dengan tingkah laku manusia dan norma hukum, yaitu sistem peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sedangkan etika politik Pancasila adalah cabang dari filsafat politik Pancasila yang nilai baik dan buruknya perilaku politik berdasarkan filsafat politik Pancasila. Nah, sekarang kita lanjut ke 5 prinsip dasar etika politik Pancasila. Apa aja sih? Nah, yuk kita bahas sekarang. Yang pertama adalah pluralisme. Apa sih pluralisme itu? Pluralisme yaitu kesediaan untuk menerima pluralitas, yang artinya untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa atau normal, baik warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, dan adat. Pluralisme mengaplikasikan pengakuan terhadap kebebasan beragama, kebebasan berpikir, mencari informasi, dan toleransi. Pluralisme ini memerlukan kematangan kepribadian seseorang dan sekelompok orang untuk menjalankannya. Yang kedua adalah hak asasi manusia. Jaminan hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia itu wajib diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai seorang manusia. Hak asasi manusia itu memiliki beberapa sifat. Salah satunya, hak asasi manusia itu bersifat mutlak. Karena manusia memilikinya dari Sang Pencipta, bukan diberikan oleh suatu masyarakat ataupun negara. Hak asasi manusia juga bersifat universal karena dimiliki oleh semua manusia di dunia ini. Setiap manusia yang akan terakhir di dunia ini langsung mendapatkan hak asasi manusia mereka sendiri, tidak terpengaruh oleh tingkat perekonomian mereka ataupun jabatan yang mereka miliki ataupun orang tua mereka. Nah, yang ketiga adalah solidaritas bangsa. Solidaritas itu bermakna manusia tidak hanya hidup demi diri mereka sendiri, melainkan juga demi orang lain. Bahwa kita bersatu senasib sepenanggungan. Solidaritas manusia berkembang secara melingkar, yaitu keluarga, kampung, kelompok etnis, kelompok agama, dan kebangsaan. Manusia akan menjadi seimbang apabila semua lingkaran-lingkaran sosial itu dihayati dalam kaitan dan keterbatasan masing-masing. Nah, kita udah nyampe yang ketiga. Sekarang kita bakal bahas yang keempat. Apa sih yang keempat itu? Yang keempat adalah demokrasi. Prinsip kedaulatan rakyat menyatakan tidak ada sebuah elit atau sekelompok ideologi yang berhak memaksa orang lain. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang akan memimpin mereka dan kemana mereka mau dipimpin. Jadi, demokrasi memerlukan sebuah sistem penerjemah kehendak masyarakat ke dalam tindakan politik. Demokrasi hanya dapat berjalan baik atas dua dasar, yaitu pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Kekuasaan dijalankan atas dasar dan dalam ketetapan terhadap hukum, maka kepastian hukum merupakan unsur hakiki dalam demokrasi, karena mencegah pemerintah untuk melakukan hal sewenang-wenang mereka.
Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir. Apa sih yang terakhir itu? Yaitu keadilan sosial. Keadilan merupakan norma moral yang paling dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan sosial merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia yang hidup bersama dalam negara ini. Perlakuan hukum tidak dibedakan antara golongan atas maupun golongan bawah. Semua berhak mendapat hukum yang adil dan serta-merta sama dengan yang lainnya. Dalam sila kelima, Pancasila berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bernilai keadilan yaitu bahwa setiap lini maupun tingkatan masyarakat berhak mendapatkan kesamaan kesejahteraan dan keadilan dalam menjalankan hidup, di mana hal ini merupakan tujuan dasar bangsa Indonesia dalam mensejahterakan seluruh rakyatnya. Nah, kawan-kawan, itu dia 5 prinsip dasar etika politik Pancasila. Yang akan kita bahas sekarang adalah tantangan etika politik paling serius yang ada di Indonesia. Apa aja sih itu? Jadi, ada kemiskinan, ketidakpedulian, kekerasan sosial, dan ada anti-pluralism. Apa sih maksudnya? Jadi anti-pluralism itu ada sekelompok masyarakat yang dimana mereka itu merasa tahu kehendak Tuhan dan mereka merasa berhak juga untuk memaksakan pendapat mereka kepada masyarakat. Dan kemudian yang ketiga yang udah sering banget kalian dengar di berita-berita Indonesia adalah korupsi. Korupsi di Indonesia udah merajalela banget. Dari yang kasusnya masih kecil lah, nyampe yang kasusnya udah besar banget, bertriliun-triliun. Kita sebagai generasi penerus harus mencegah terjadinya kasus korupsi di masa depan ya kawan-kawan. Nah, itu dia tantangan etika politik yang paling serius di Indonesia. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas hubungan sumber etika politik dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Sila pertama berisi ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai mengayomi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dan sila pertama ini merupakan legitimasi moral religius bagi bangsa Indonesia. Sila kedua berisi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memberi legitimasi moral kemanusiaan dalam penyelenggaraan negara sehingga menuntut warga dan penyelenggaraan negara agar memelihara budi pekerti manusia yang luhur. Nah, di sila ketiga yaitu berisi persatuan Indonesia. Proses penyelenggaraan negara harus selalu didasari oleh asas persatuan, di mana setiap kebijakan tidak ditujukan untuk memecah belah bangsa, namun untuk memperkokohnya. Oleh karena itu, perlu dibangun etika politik yang cocok dengan karakter bangsa tersebut. Untuk sila keempat berisi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menegaskan bahwa negara berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan senantiasa untuk rakyat. Sila ini memberikan legitimasi demokrasi bagi penyelenggaraan negara. Yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan legitimasi hukum dalam kehidupan dan penyelenggaraan negara. Sila ini merupakan tujuan negara agar setiap warganya mendapat perlakuan adil dalam hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Oke, terima kasih udah nonton video kita. Aku